3569 itu memang namanya adalah Steno Decardo. Dia sebagai suami yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok dan perkaranya sudah diputus pada tanggal 7 Desember 2021. Tanggal 11 Januari 2022 itu sudah diikrarkan oleh yang bersangkutan itu oleh RKPS. Jadi tanggal 11 itu juga sudah dikeluarkan akta cerainya di Pengadilan Agama Depok dengan nomor akta cerai 90148. Jadi sudah selesai semua. Saya tahu perkara ini adalah perkara perstek. Perstek itu artinya si pihak termohon atau lawan tidak pernah hadir ke pengadilan. Itu kan seperti udah ditulisin di dalam statementnya Pak Steno sendiri. Jadi putusannya itu tertanggal 7 Desember 2021, putusan perceraiannya ketok palu. Nah, biasa kan kalau putusan habis ketok palu itu nggak langsung berkekuatan hukum tetap tuh, apalagi kalau di pengadilan agama. Jadi butuh berhari-hari dulu untuk sampai itu akhirnya jadi final dan dilanjutkan dengan permohonan talak. Permohonan talaknya itu sendiri dan akta cerainya itu muncul atau terbitnya itu kalau nggak salah, sebentar saya cek ya, itu tanggal 11 Januari 2022. Tapi yang bisa kami pastikan adalah nggak ada mention atau penyebutan tentang perselingkuhan atau apa, nggak ada gitu. Baru pada tanggal 21 Februari kemarin nih Pak Steno menikah lagi. Istri baru, maksudnya istri yang pernikahan selanjutnya itu kami tuh nggak tahu karena kan kami kuasa hukum ya, jadi kami hanya mengurusin hal-hal yang berkenaan dengan hukumnya aja gitu. Paling kami dikasih tahu memang ada rencana Pak Steno mau menikah lagi gitu di bulan Februari. Sejauh nggak ada yang kita temukan melanggar hukum ya, walaupun aneh ya kita nggak tanyain gitu. Soalnya ganti-ganti ya Mbak kalau baby sisternya. Soalnya ada dua kan, satu udah lumayan tua, yang satu masih muda. Tapi kalau jadi kalau dari segi penampilan ya biasa-biasa aja ya Mbak, ya nggak menyorot kayak gimana ya. Menurut saya jadikan Bu Mawar kemana-mana ya. Kalau baby sisternya ya agak gemukan, agak tinggi gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu ya, masalah itu. Kalau tadi kenapa rumah tangganya baik, ya baik rumah tangganya, nggak ada masalah apa-apa dengan babysitter. Saya nggak tahu, malah kaget saya lihatnya gitu. Ya ada tiba-tiba begitu aja kok secepat itu gitu ya, nggak ada. Biasanya kan kedengaran ada selentingan apa-apa ini enggak. Saya nggak dengar ya. Mereka terlahir di dunia ini bukan kita. Jadi dia terlahir karena orang tua. Siapa yang bertanggung jawab pada ibu? Ya walaupun orang tuanya bercerai, tapi tanggung jawabnya pasti tidak bisa dilepas begitu. Dari tetangga nih Mbak, dengar Bu Mawar dengan Pak Steno suka berantem atau gimana nih Kak sebagai tetangga? Enggak ya. Enggak ya. Enggak ya, saya nggak tahu juga kalau masalah itu kan di dalamnya. Kalau tapi saya kan kalau jalan-jalan gitu sama anak-anaknya biasanya jalan-jalan gitu. Nah, dia perhatian sekali ya dia dalam masalah makanan apapun. Dia kalau pagi dia kan ke sekolah diantar ya. Kemarin malam itu di tengah statement, jadi Bu Mawar tuh banyak ngasih statement di IG story-nya kan. Di tengah statement itu tiba-tiba adalah itu beberapa quotation, beberapa kutipan di mana Bu Mawar itu bilang itu yang di pengadilan bisa sampai ada fakta-fakta tentang perselingkuhan saya itu semua rancangan-rancangan aja tuh,
bikinan-bikinannya Steno dengan lawyernya gitu. Nah di situ kami kaget, di bagian kecil gitu ada bahwa ada perselingkuhan itu, pernah terjadi perselingkuhan itu. Oke, akhirnya dikabulkan kan. Kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam, sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama, dia bisa banding. Yang kedua, dia bisa, ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu gitu, 21 Januari pas dia baca putusannya kaget, loh ini apa nih? Iya memang terakhir-terakhir ini Pak Steno itu kepengen ketemu sama Bu Mawar. Ya sangat disesalkan semua pihak lah, masalahnya jadi kayak begini kenapa gitu. Jadi publik simpang siur, padahal ada perjanjian yang sifatnya rahasia, terus ada putusan yang sifatnya rahasia, kita jadi bingung juga kan mau klarifikasi gimana. Ya makanya kemarin tuh sebenarnya Pak Steno pengen ketemu lah, ngomong baik-baik gitu. Dan dia juga baru menikah sama istrinya, ya dan mereka juga concern sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Takut stres juga gitu, ditekan sama media, terus diberitain macam-macam, tuh stres juga. Ini aku hitung menit Pak ya. Berapa lama? Oh Tuhan. Gak bisa telat sedikit Pak. Dia udah tadi udah ngomong udah gak bisa telat. Gak ada emergency mobilnya di sini apartemen Puri Imperium Pak. Nggak ada, Mbak. Update tentang kesehatan Ayu sampai hari ini masih lemah, belum bisa dijenguk oleh teman-teman. Makanya kami dari pihak keluarga pun juga masih sangat sedih karena sampai hari ini hubungan Sikri dan Ayu sama sekali tidak ada masalah. Saya pertegas satu kali lagi, hubungan Ayu sama Sikri sampai hari ini sangat baik-baik saja. Dan Sikri pun saat ini lagi mencari waktu yang kosong karena mungkin beliau lagi disibukkan dengan ada syuting. Memang Sikri akan ada kunjungan untuk jenguk Ayu, seperti itu. Ayu dipaksa melakukan apa tuh? Itu berita salah. Ayu masih dalam keadaan sangat sehat sebelum melakukan itu, tidak hamil. Boleh di cross check, ditanya dokter yang tangani semalam, memang tidak pernah ada hamil-hamil seperti itu. Dengan adanya bulian-bulian dari netizen ketika dekat dari Sikri misalkan, teman-teman bisa baca dari kolom komentar itu gitu kan. Nah sementara Ayu saat ini, Ayu lagi berhijab, dibilang mungkin hanya sekedar pansos, sekedar ingin cari muka seperti itu kan. Padahal Ayu niatnya memang pakai berhijab karena memang dari hati, bukan karena siapapun. Ada atau tidak ada pun hubungan dengan Sikri. Tapi karena dia orang baik, jadi banyak orang baik, tapi kan tidak semuanya kita bisa anggap seperti kayak benar-benar adik, seperti kayak udah lupa nih ikatan darah gitu. Ayu benar-benar orang baik, tapi mungkin banyak teman-teman netizen yang belum tahu, yang belum kenal Ayu seperti apa gitu. Tapi sejauh ini saya pribadi sangat melihat dan merasakan, menerima perlakuan beliau. Ayu anak yang baik, dan kami percaya mungkin ini adalah tindakan terakhir dari Ayu dan tidak akan lagi terulang. Mama, baju Kak berdarah semua. Ayu mah, tapi dia nggak bisa terusin lagi. Saya bilang, kenapa Ayu? Saya bilang gitu. Ayu mah, baju Ade penuh darah. Saya histeris pada saat itu, saya langsung lari ke Jakarta. Saya langsung temuin di rumah sakit. Waktu di pengadilan lalu,
Itu kan ditawarkan perdamaian dari pihak pengadilan kepada Pak Dodi. Pak Dodi bilang, oh saya mau sekali berdamai. Tapi kemudian tolong disampaikan bahwa semua gugatan ini dicabut, kita duduk, kita bicara yang terbaik seperti apa. Tanpa syarat, selaku lawyer kami bisa menggaransikan itu. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan pihak lain? Yang jelas untuk bertemu dengan saya terus terang aja memang sudah kan sudah banyak saya buka pintu selama ini. Sudah banyak saya ingin menjalin hubungan ya, ingin bermusyawarah, ingin bermufakat. Namun semuanya selama ini kan tidak ada yang entah tidak digubris, entah tidak bagaimana, saya kurang paham. Sehingga hal-hal yang saya inginkan itu kan tidak terjalin. Maka sekarang waktu kan tinggal sedikit lagi, artinya mungkin sebulan setengah atau 2 bulan paling lama sidang ini akan memutuskan hak perwalian atau semuanya ya. Jadi justru karena itu marilah kita sama-sama sabar dalam waktu singkat ini, nanti setelah itu baru kita melangkah ke tahap berikutnya. Gimana selanjutnya nanti kita baru. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.